Seorang gadis muda bernama Sujin sedang menunggu kekasihnya di sebuah stasiun. Ekspresinya gelisah. Hal ini karena kekasihnya tak datang menemuinya. Rupanya kekasihnya sudah beristri. Mereka berniat untuk pergi jauh. Karena merasa cemas, Sujin mencoba menghubungi kekasihnya, tapi tak ada jawaban. Lalu ia pun meninggalkan stasiun sambil menangis. Malam harinya, Sujin membeli minuman kaleng di sebuah minimarket. Di sini ia tak sengaja bertemu seorang pemuda bernama Julsu. Pertemuan mereka disebabkan oleh kesalahpahaman. Ketika itu, Sujin salah meminum minuman kaleng milik Julsu. Setibanya di rumah, Sujin diperlakukan dengan baik oleh keluarganya. Meskipun mengetahui Sujin melakukan kesalahan karena berpacaran dengan seorang pria yang sudah menikah, keluarganya tak menyalahkan Sujin sama sekali. Mereka sangat menyayangi Sujin. Mereka tahu, tanpa mereka menghakimi Sujin, Sujin telah menyadari kesalahannya. Keesokan harinya, Sujin bertemu kembali dengan Julsu saat ikut ayahnya ke lokasi proyek. Rupanya Julsu adalah mandor di lokasi proyek ayah Sujin. Menurut ayah Sujin, kepribadian Julsu sangat disiplin, namun sedikit keras kepala. Mulai dari sini, Sujin memiliki perasaan pada Julsu. Suatu ketika, di tempat Sujin bekerja, ia mendapati atasannya dalam masalah. Jadi, di kantor Sujin akan ada sebuah event, tapi tim dekorasi ruangannya sedikit bermasalah. Mengetahui hal ini, Sujin mengusulkan bahwa temannya bisa membantu. Rupanya, Sujin meminta bantuan Julsu. Mulai dari sinilah Julsu dan Sujin semakin dekat. Bahkan saat Sujin hampir kecopetan, Julsu mengorbankan pintu mobilnya untuk menghalangi si pencopet. Sayangnya, sikap Julsu sedikit acuh dengan Sujin. Ia memang tipe orang yang tak terlalu tertarik dengan masalah percintaan. Jadi, meskipun Sujin mengundang Julsu datang ke event kantornya, hari itu Julsu tak datang. Sujin yang merasa kecewa mencoba mendatangi Julsu dengan teman-temannya. Malam itu Sujin mengakui perasaannya pada Julsu. Melihat ketulusan Sujin, akhirnya Julsu menerima Sujin. Demi Sujin, Julsu mulai merubah penampilannya. Kini ia mulai berpenampilan rapi dan memikirkan karir sebagai arsitek. Ia ingin memberikan kehidupan yang baik untuk Sujin. Suatu hari, Sujin menemukan kunci apartemen mantan kekasihnya, Yongmin. Ia sempat mampir ke apartemen Yongmin yang kini sudah tak ada siapapun di sana. Rupanya, Sujin hanya mengambil barang-barang miliknya yang tertinggal. Setelah itu, ia mengembalikan kunci tersebut. Ingin menjadi seorang kekasih yang jujur, Sujin menceritakan semua masa lalunya pada Julsu. Awalnya Julsu terlihat tak peduli. Hal ini lantas membuat Sujin merajuk. Tapi akhirnya Julsu meminta Sujin untuk melupakan semua masa lalunya dan memulai lembaran baru bersama Julsu. Suatu ketika Sujin membuatkan Julsu setelan jas. Setelan itu sengaja dibuatkan langsung oleh Sujin agar dipakai oleh Julsu di hari ujian arsiteknya. Dan saat ujian tiba, Sujin menunggu Julsu sampai ujian selesai. Padahal Julsu sudah bilang agar Sujin tak perlu menunggunya. Keesokan harinya, melihat Sujin senyum-senyum sendiri, ayahnya ikut gembira dan bertanya apa gerangan yang membuat Sujin segembira ini. Akhirnya Sujin mengatakan bahwa ia sedang berpacaran dengan seorang pemuda. Mengetahui hal ini, ayah Sujin ingin segera bertemu dengan pria itu. Sujin yang merasa takut jika ayahnya menolak karena Julsu adalah karyawan ayahnya, ia pun meminta Julsu untuk bersikap sopan nantinya saat bertemu dengan keluarga Sujin. Tak diduga, Julsu menolak bertemu dengan keluarga Sujin. Ia tak ingin berurusan dengan keluarga Sujin. Baginya, ia hanya mencintai Sujin dan itu sudah cukup. Sejujurnya, Julsu merasa berurusan dengan keluarga besar adalah hal yang rumit. Selain takut dihina, ia juga merasa takut akan penolakan. Tapi di sisi lain, Sujin tak mau menyerah. Ia terus mendesak Julsu. Hampir setiap hari ia datang menemui Julsu agar mau bertemu dengan keluarganya. Dan hasilnya nihil. Julsu tetap tak ingin bertemu keluarga Sujin. Hingga suatu hari, Sujin terpaksa berbohong pada Julsu. Hari itu ia mengajak Julsu ke sebuah restoran.
Tanpa sepengetahuan Julsu, ia juga mengundang keluarganya. Menyadari Sujin telah berbohong, Julsu hendak meninggalkan tempat duduknya. Tapi Sujin menahan tangan Julsu dengan senyum dan tatapan memohon agar Julsu tak jadi pergi. Julsu pun berbicara dengan ayah Sujin. Tapi Sujin merasa sangat tertekan karena sikap Julsu yang tak mau merendah dengan ayah Sujin. Hal ini lantaran Julsu merasa khawatir jika diremehkan oleh keluarga Sujin. Sujin yang merasa pesimis izin ke toilet dan meninggalkan dua pria yang paling dicintainya berbicara. Tak berselang lama, terdengar seseorang berteriak. Rupanya Sujin sudah pingsan di depan restoran. Tak diduga, Julsu adalah orang pertama yang berlari menerobos Sujin untuk membawa Sujin ke rumah sakit. Melihat Julsu yang begitu tulus, akhirnya ayah Sujin merestui hubungan mereka. Tak lama setelah kejadian itu, Sujin telah resmi menjadi istri Julsu dan tinggal di rumah Julsu. Kehidupan rumah tangga mereka sangat harmonis. Terlihat Julsu sangat mencintai Sujin. Meskipun Sujin sering melakukan kesalahan, Julsu hampir tak pernah marah pada Sujin. Suatu ketika, hal tak diduga pun terjadi. Hari di mana Sujin mulai melupakan hal-hal kecil sampai jalan pulang ke rumahnya sendiri. Dan betapa terkejutnya Sujin saat diberitahu bahwa ia mengidap Alzheimer. Perlahan-lahan Sujin akan melupakan semuanya. Selain itu, ia juga akan mulai lumpuh sampai kehilangan sistem kesadarannya. Dokter menyarankan Sujin harus mempersiapkan diri dan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Mengetahui ia menderita penyakit separah itu, sepanjang perjalanan pulang, Sujin hanya bisa menangis. Malam harinya, Sujin mengatakan pada Julsu bahwa ia ingin fokus menjadi ibu rumah tangga dan berhenti bekerja. Melihat wajah Julsu, Sujin tak sanggup untuk memberitahu Julsu alasan yang sebenarnya. Keesokan paginya, seperti ibu rumah tangga pada umumnya, Sujin membawakan bekal untuk Julsu. Melihat istrinya yang sangat perhatian dan manis, Julsu tak bisa berhenti tersenyum. Ia merasa senang memiliki istri seperti Sujin. Namun saat siang hari, ketika Julsu membuka bekal makan siangnya, ia cukup terkejut melihat bekal makannya hanya berisi nasi putih tanpa lauk. Di sisi lain, Sujin berbaring kelelahan di rumahnya. Tiba-tiba saja ia mendapat telepon dari Yongmin yang mengatakan ingin bertemu dengan Sujin untuk minta penjelasan kenapa Sujin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Awalnya Sujin menolak, tapi akhirnya ia memutuskan untuk menemui Yongmin karena Yongmin terus memaksanya. Di tengah perjalanan, Sujin merasa pusing dan kebingungan. Ia mulai tak ingat apapun termasuk cara menggunakan teleponnya. Untungnya ia ditolong oleh petugas keamanan. Namun saat petugas menanyai alamat rumah Sujin, Sujin juga tak bisa mengingatnya. Ia seperti orang linglung yang tak tahu tujuan. Tak diduga, Yongmin melihat Sujin, lalu menghampirinya. Tapi ia merasa terkejut saat mengetahui sikap Sujin sedikit agak aneh. Sujin masih menganggap seolah Yongmin masih kekasihnya. Yongmin pun mengajak Sujin ke sebuah taman untuk berbicara. Di sisi lain, Julsu datang menemui dokter Sujin. Di sana, dokter memberitahu segalanya tentang penyakit Sujin. Dokter juga menyarankan Julsu agar lebih banyak menghabiskan waktu dengan Sujin sebelum Sujin melupakan semuanya dan meninggal dunia. Hal ini karena istri dokter itu juga memiliki nasib yang sama seperti Sujin. Dan malangnya, istri dokter itu juga telah meninggal karena Alzheimer. Mengetahui kenyataan ini, Julsu langsung pergi berlari mencari Sujin. Kembali pada Yongmin dan Sujin. Yongmin mengatakan ingin kembali lagi dengan Sujin seperti 2 tahun yang lalu. Tapi jawaban Sujin membuat Yongmin terheran-heran. Sujin mengatakan bahwa 2 tahun lalu mereka belum bertemu. Beberapa saat kemudian, Sujin kembali mengingat semuanya lagi. Setelah tadi, Alzheimer mencoba membuatnya melupakan banyak hal. Rupanya tadi ia mengingat bahwa ia masih pacar Yongmin. Sujin pun berdiri dan meninggalkan Yongmin. Malam itu, Sujin ingin mereka bercerai karena tak ingin menjadi beban bagi Julsu. Tapi Julsu menolak. Sekalipun Sujin melupakannya, ia berjanji akan menjadi pengingat bagi Sujin. Singkat cerita, untuk membuat Sujin terus mengingat,
Julsu menghiasi setiap sudut rumah dengan foto dan kenangan mereka dalam berbagai tulisan. Bukan itu saja, rupanya Julsu juga membuatkan Sujin tanda pengenal jika sewaktu-waktu Sujin tersesat. Suatu pagi saat Julsu akan berangkat kerja, ia melihat Sujin dan merasa berat untuk meninggalkannya sendirian di rumah. Sebelum ia berangkat, Sujin mengingatkannya agar pulang cepat karena orang tua mereka akan datang hari itu. Hari itu ketika Sujin memasak, tiba-tiba Yongmin datang untuk mengembalikan barang-barang Sujin yang masih tertinggal di kantor. Yongmin terkejut saat mengetahui sikap Sujin sangat aneh. Sujin memperlakukan Yongmin seolah mereka masih berpacaran. Rupanya ingatan Sujin masih terperangkap di 2 tahun yang lalu. Yongmin berkali-kali menyadarkan Sujin, tapi Sujin menangis dan mengira Yongmin akan meninggalkannya. Di waktu bersamaan, tiba-tiba Julsu pulang. Melihat Yongmin, ia merasa sangat marah. Ia pun menghajar Yongmin habis-habisan. Ia baru berhenti saat keluarga mereka datang. Dan Sujin pun pingsan. Suasana mendadak menjadi lebih sedih saat Julsu menceritakan penyakit Sujin kepada semua keluarga. Mengetahui hal ini, ayah Sujin meminta Julsu mengizinkan mereka merawat Sujin. Tapi Julsu menolak. Ia bersikeras akan merawat Sujin. Paginya, Sujin senang melihat miniatur rumah impian mereka. Namun, Sujin merasa jendela rumahnya kurang luas. Ia ingin jendela rumahnya agak luas agar sinar matahari bisa masuk. Dengan tersenyum, Julsu menuruti keinginan istrinya. Saat hendak berangkat kerja, ia terkejut mendengar Sujin mengatakan mencintainya, tapi menyebut nama Yongmin. Menyadari kondisi istrinya, Julsu tak bisa berkomentar. Ia hanya bisa tersenyum pada istrinya, meski sebenarnya hatinya sangat terluka mendengar Sujin mulai melupakannya. Julsu tak kuasa membendung air matanya. Tangisnya pecah di depan pintu rumahnya. Ia pun bercerita pada dokter Sujin. Ia tak tahu sebenarnya siapa yang dicintai oleh Sujin. Dokter hanya menyarankan agar Julsu lebih bersabar menghadapi Sujin. Di sisi lain, Sujin mengelilingi rumahnya. Melihat foto dan catatan yang tertempel, tangisnya pecah saat ia kembali mengingat siapa dirinya, dan ia telah salah menyebut nama suaminya dengan nama pria lain. Akhirnya Sujin memutuskan untuk pergi dari hidup Julsu. Saat itu juga ia menulis sepucuk surat perpisahan yang berisi pesan bahwa ia tak ingin lagi membebani Julsu. Ia juga mengatakan bahwa hanya Julsu lah yang ia cintai. Pada malam harinya saat Julsu pulang, ia mendapati istrinya sudah tak ada di rumah. Bahkan keesokannya ia mendapatkan surat gugatan cerai dari Sujin. Namun Julsu malah merobek surat itu dan menolak perpisahan dengan Sujin. Julsu tetap mencintai Sujin bagaimanapun keadaannya. Sejak saat itu Julsu menjadi depresi. Suatu hari Julsu kaget karena mendadak mendapatkan surat dari Sujin yang isinya hari itu tiba-tiba Sujin bisa mengingat semuanya. Tapi dalam surat itu Sujin melarang Julsu untuk mencarinya. Julsu yang keras kepala tetap mencari Sujin berdasarkan petunjuk yang ia dapatkan di surat Sujin. Namun petunjuk yang Julsu dapatkan tidaklah terlalu jelas. Hal ini membuatnya harus mengunjungi setiap rumah sakit yang ada. Akhirnya sampailah ia di rumah sakit tempat Sujin dirawat. Tak lupa Julsu memakai parfum kesukaan Sujin. Ia berharap agar Sujin mengenalinya. Namun saat suster mengantarkannya pada Sujin, Sujin tampak tak mengenalnya. Hanya saja ketika Sujin menjatuhkan sebuah buku, Julsu melihat begitu banyak sketsa wajahnya di buku itu. Hal ini membuat Julsu merasa senang karena Sujin tak pernah melupakannya. Meski tak bisa mengingat, Sujin merasa tak asing dengan aroma parfum Julsu. Setelah itu, Julsu izin membawa Sujin untuk jalan-jalan. Hari itu rupanya Julsu sengaja membawa Sujin ke tempat pertama kali mereka bertemu. Ia berharap Sujin kembali mengingat kenangan mereka. Lalu saat Sujin memasuki minimarket, ia melihat ke sekeliling. Dokternya yang berpura-pura sebagai kasir menyodorkan dompet dan minuman kaleng. Keluarga Sujin, ibu dan ayah angkat Julsu juga ada di sana. Akhirnya usaha mereka untuk membangkitkan kenangan Sujin berhasil. Hari itu Sujin merasa senang karena bisa mengingat lagi. Begitupun dengan Julsu. Ia lalu mengajak Sujin berkendara dan untuk pertama kalinya sejak mereka berpacaran, Julsu mengatakan mencintai Sujin.
Dengan tersenyum haru dan bahagia, Sujin memeluk Julsu. Drama ini seolah tak menceritakan lebih jelas apakah Sujin meninggal atau tidak. Tapi drama ini telah cukup memberikan adegan bahagia di menit-menit terakhirnya.